kita mau scoring terhadap kinerja KPU. Dalam konteks Sirekap saya bilang nggak sempurna, banyak kelemahan. Tapi dalam konteks mengedepankan keterbukaan, KPU juara saat ini gitu loh. Saya ingin berikan komentar kepada Bang Habib. Bang Habib, kami ini kan sama-sama kontestan. Wasitnya KPU, penyelenggara KPU, rakyatlah yang kita berebutkan. Artinya sebagai sama-sama kontestan, kita pengen pemilu yang bermartabat, pemilu yang punya integritas, pemilu yang jujur. Kalau saya lihat tadi narasinya, jangan pakai dana kementerian. Enggak, narasinya Bang Habib ini bukan seperti kontestan. Menurut saya. Kenapa kalau kontestan jangan pakai dana Kemendes, jangan pakai dana Kemendakertrans, gitu kan, jangan curang, gitu kan, jangan menggabungkan suara di dalam narasi itu kan gitu Abang selalu bilang begini kan, yang paling bahaya itu expander nabrak mobil Force. Menurut saya enggak. Pemilu itu siapapun yang menang, kalau dimenangkan dengan cara yang tidak fair, apalagi sudah kalah harusnya masih kalah gitu loh. Apalagi sudah curang masih kalah, harusnya malu. Kalau gitu. Bang Habib itu kan udah kelihatan ini yang jadi KPU, yang membela KPU kok 02. Maksud saya adalah kalau kita bermain pada kesamaan, kita pengen demokrasi yang matang, Abang juga harusnya advokasi dong perbaikan sistem. Narasikan dong. Minta dulu, saya ngomong dulu. Nggak apa-apa, dia dengar. Biar jawab dulu, dia jawab dulu. Host dulu. Host mempersilahkan saya kok Anda yang ditanya. Host mempersilahkan saya kok. Minta menjelaskan emosinya ditahan. Saya dipersilakan lebih rendah. Selesaikan singkat dulu Bang Habib. Kita kasih porsi yang banyak setelah ini. KPU kan waktunya terbatas, biar jelaskan dulu. Biar sekalian dijawab oleh Mas Ida. Nanti sekalian dijawab oleh Mas Ida. Yang diminta menjelaskan. Bang Habibur Rahman bisa langsung ke poinnya. Saya diminta ngomong. Roman bisa langsung ke poinnya Bang. Buat apa ada KPU di sini? Oke. Buat apa ada KPU di sini yang harus dijelaskan? Pertama begini, bahwa hitungan elektronik itu bukan kehendak pemerintah, tapi kehendak DPR ya. DPR. Kalau dikatakan ini elektronik, ini adalah rencana kecurangan, jelas sudah kita coret di sini. Betul ya? Sudah kita coret di sini. Ini asbabun nuzul ini karena itu bukan acuan. Iya, ini penting sekali nih, penting sekali. Tapi yang kedua, ini Mas Arief yang tadi Mas Arief sampaikan karena yang berkaitan dengan apa tadi poin yang disampaikan Mas Arief tadi. Kalau dulu tuh kan errornya itu berapa banyak Bang, nanti dijawab Bang. Saya selesaikan dulu Bang. Sekarang ini kan sampai 154.000 errornya. Makanya. Ini kan sudah ya lebih dari 10%. Mau semuanya gitu. error pun nggak ada hubungannya. Dengan Gimana nggak ada hubungan? Ini kan soal pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara. Ini penggunaan anggaran negara loh. Maka Sirekap itu menggunakan anggaran negara. Soal ini nanti ditanggapi ya. Mas Arief semua jumlah error ditanggapi. Bang Kodari dihabiskan dulu. Tuntaskan Bang. Tolong di stop Bang dulu. Kodari tuntaskan dulu. Tolong di stop dulu. Nah, yang menjadi menarik adalah ketika dari 2020 kan saya juga bilang di beberapa kesempatan 2020 nggak masalah kok. Kenapa sekarang jadi masalah? Bukan Sirekapnya yang jelek. Sirekap periodenya Bang Arief sangat akurat. Sirekap periodenya Pak Hasim dipertanyakan. Oleh karena itulah saya kira tuntutan dari 01, saya kira juga 03, ini audit IT KPU. Apa yang terjadi? Mas Arief bisa dipanggil. Vendornya masih sama, vendor yang sama juga bisa dipanggil zamannya Pak Hasim. Kemudian apa yang dilakukan? Kan pasti ada yang dilakukan. Nah itulah yang kemudian kita harus buktikan secara terang benderang supaya kita clear proses demokrasi mencerminkan aspirasi publik. Gitu. Jadi gini, kalau kita bicara kecurangan, maka kita harus berbicara sesuatu yang bisa merubah hasil. Bolak-balik dibantah oleh saudara Idam, bahwa Sirekap ini nggak merubah hasil, nggak ada kaitannya dengan hasil bahkan. Kalau teman-teman bilang ingin perbaikan terhadap Sirekap, masyarakat berhak mendapatkan informasi, itu hal lain dan itu juga penting. Tapi kalau itu dikatakan sebagai tools untuk melakukan kecurangan, itu yang tidak benar. Itu menurut saya. Saya nggak setuju ketika mengatakan ini masalah teknis, ini masalah teknis. Kenapa? Demokrasi itu kan adalah aspirasi publik, aspirasi rakyat itu adalah tergantung kepada bagaimana proses demokrasinya. Ketika proses demokrasi menggunakan yang makin canggih, real time dengan teknologi, berarti kan lebih mencerminkan kepada aspirasi rakyat. Jadi ini bukan proses hanya sekedar teknis, ini adalah esensi dari demokrasi. Dan di situ kan melibatkan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, juga pemerintah yang terlibat di dalam proses mengawal proses pelaksanaan pemilu ini gitu. Ya pemilu ini kan kita penting untuk menegakkan demokrasi, bahwa yang terpilih itu juga legitimate. Sehingga dengan demikian ini untuk ke depan
untuk pelaksanaan pemilu-pemilu termasuk soal rekap tadi gitu. Sudah berkali-kali kita melaksanakan sistem penghitungan yang dulu namanya situng, yang sekarang namanya sirekap, tapi kok tetap kembali kita menghadapi persoalan yang sama. Nah, kalau kita tidak lakukan evaluasi sekarang, kita lakukan perubahan sekarang, ke depan kita akan menghadapi hal yang sama lagi gitu. Pemilu tahun 2029 kita menghadapi ya orang yang terpilih yang kita semua ragukan, kita curigai kenapa kok dia bisa terpilih gitu. Upaya Timnas Amin dan Ganjar Mahfud menangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi atau MK, siapkan saksi Kapolda, Lurah, hingga ASN. Timnas Amin dan TPN Ganjar Mahfud sudah mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Kedua tim paslon capres atau cawapres ini pun menyiapkan sejumlah bukti dan saksi di persidangan nanti. Tak tanggung-tanggung, kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyiapkan seorang Kapolda sebagai saksi. Sementara Timnas Amin menyiapkan saksi dari lurah hingga aparatur sipil nasional atau ASN. Wakil Tim Hukum Nasional atau THN, Timnas Anies Muhaimin atau Amin, Sugito Atmo Prawiro, mengatakan pihaknya telah menyiapkan lurah hingga aparatur sipil negara atau ASN sebagai saksi untuk memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi atau MK terkait gugatan sengketa Pilpres 2024. Meski demikian, Sugito belum membeberkan lebih lanjut identitas saksi lurah dan ASN tersebut. Yang pasti, kata dia, Timnas Amin akan membuktikan adanya kecurangan dan menuntut pemilu ulang digelar tanpa melibatkan Gibran sebagai peserta. Saksi diantaranya ada masyarakat biasa, lurah, ada beberapa ASN. Saksi sudah dikumpulkan, kata Sugito pada hari Jumat 22 Maret 2024. Ia mengatakan bahwa tim Amin memiliki banyak saksi yang akan dibawa ke MK. Namun, terbentur oleh batas jumlah maksimal oleh saksi yang boleh diajukan ke MK. Nantinya, kata dia, tim Amin akan memilih saksi mana saja yang patut untuk dibawa ke MK. Banyak. Cuma di MK dibatasi, paling maksimal bisa 8 sampai 10 orang. Karena waktunya terbatas kan, 2 minggu setelah itu harus putus, kata dia. Timnas Amin telah mengajukan gugatan terhadap hasil Pilpres 2024 ke MK pada Kamis 21 Maret 2024. Permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU yang diajukan telah terdaftar dengan nomor 01/01-PAN-PAN-MK-3/03/2024. Ketua Timnas Amin Ari Yusuf Amir mengatakan, bundel permohonan yang terdiri dari ratusan halaman itu memuat sejumlah pelanggaran seperti keterlibatan aparat dan pengerahan kepala desa dalam Pilpres 2024. Ari juga mengatakan salah satu permohonan dalam gugatan yakni pemungutan suara Pilpres diulang tanpa keikutsertaan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Menurut Ari, hal ini untuk menghindari cawe-cawe Presiden Joko Widodo. Banyak sekali di dalam sini tentang bagaimana keterlibatan aparat, menggunakan anggaran negara, permainan kepala desa, pengaturan angka-angka, kita jelaskan dalam permohonan kita, ujar Ari di Gedung MK, Jakarta, pada Kamis 21 Maret. Menanggapi gugatan yang diajukan THN Amin, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Viva Yoga Mauludi berharap kubu paslon Pilpres nomor urut 1 itu bisa membawa bukti yang lengkap. Ya, silakan saja mengajukan gugatan ke MK. Itu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu bahwa jika ada sengketa hasil perolehan suara pemilu, maka mengajukan gugatan ke MK, ujar Viva kepada wartawan pada hari Jumat 22 Maret 2024. Viva mengingatkan Amin untuk mengajukan gugatan dengan bukti-bukti yang otentik, mulai dari hasil kertas plano, Form C1,
ROM D1, dan seterusnya. Jalur hukum melalui MK harus lengkap buktinya. Jika tidak lengkap, ya itu namanya omon-omon saja, kata FIFA. Sementara itu, tim hukum Ganjar Mahfud akan mendaftarkan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK kemarin Sabtu 23 Maret 2024 sore. Kuasa hukum Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova, mengatakan, gugatan ini akan berfokus pada dalil telah terjadi pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Menurutnya, masih terdapat kekosongan hukum berkaitan dengan pelanggaran pemilu TSM dalam konstruksi undang-undang pemilu di Indonesia. Dari kekosongan hukum itulah, pihaknya berharap Hakim MK mengambil putusan untuk mendiskualifikasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka.